Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Apa sih induksi matematika? Induksi matematika adalah suatu cara yang digunakan untuk membuktikan. Jadi induksi matematika adalah suatu cara untuk membuktikan atau mengecek hasil dari suatu proses secara langsung sesuai pola atau aturan tertentu. Jadi induksi matematika adalah suatu cara yang digunakan untuk mengecek hasil dari suatu proses secara langsung sesuai pola atau aturan tertentu. Apakah prosesnya itu sudah benar atau belum? Nah, bagaimanakah cara membuktikan atau cara mengecek apakah suatu proses itu sudah berlangsung sesuai pola atau aturan tertentu? Nah, kalau suatu proses tersebut sudah berlangsung sesuai pola atau aturan tertentu, maka pernyataan tersebut bisa dikatakan benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimanakah langkah-langkahnya untuk mengetahui apakah proses itu sudah sesuai pola atau aturan tertentu? Nah, untuk kita bisa mengetahui apakah proses itu sudah benar, maka kita bisa menggunakan cara induksi matematika. Adapun langkah-langkah dalam pembuktian induksi matematika, di sini ada 3 langkah. Perhatikan. Misalkan di sini saya punya PN. PN ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan itu barangkali mungkin ada yang kalian belum paham apa itu pernyataan. Pernyataan adalah suatu kalimat yang memiliki nilai benar saja atau salah saja. Jadi tidak boleh ya benar ya salah. Itu adalah pernyataan. Jadi pernyataan adalah suatu kalimat yang memiliki nilai benar saja atau salah saja. Nah, bagaimana langkah yang pertama? Langkah yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bisa menunjukkan atau memeriksa bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Di mana N-nya ini adalah anggota bilangan asli. Langkah yang kedua adalah misalkan pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Maka kamu harus membuktikan juga bahwa pernyataan tersebut juga benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Jika dari langkah A dan B menghasilkan pernyataan yang benar, atau kamu sudah bisa menunjukkan bahwa N-nya itu juga K tambah 1, ya, jadi langkah A, langkah B itu menghasilkan pernyataan yang benar, maka bisa disimpulkan bahwa pernyataan tersebut adalah benar. Benar di sini artinya dia sudah sesuai dengan pola aturan tertentu. Ya. Jadi sesuai pola atau aturan tertentu atau nama lainnya terbukti. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contohnya.
Buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai N itu sama dengan setengah N kali N tambah 1. Jadi kalau dari 1 sampai N ini saya jumlah, ya, itu nilainya sama saja dengan setengah N kali N ditambah 1. Jadi bisa. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 4 sampai tambah N. Ya, untuk menjumlahkannya ini, apa benar kamu bisa menggunakan rumus setengah N kali N tambah 1? Nah, untuk membuktikannya, kita lakukan langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah kamu harus bisa menunjukkan atau kamu periksa bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Ya. Kita buktikan ya, apakah benar untuk N sama dengan 1. Di sini tunjukkan benar untuk N sama dengan 1. N sama dengan 1 itu berarti apa benar suku pertama ini itu sama saja dengan kalau N-nya ini saya ganti 1. Kalau sama berarti benar. Berarti di sini 1 sama dengan, nah, N-nya ini kita ganti 1, berarti setengah kali 1 dikali 1 ditambah 1. Apakah kiri sama dengan yang di kanan? Coba kita cek. Berarti setengah kali 1, 1 tambah 1, 2. Kalau ini kita coret, nah, ya, ternyata hasilnya adalah 1 sama dengan, nah ini ya, berarti tinggal 1 kali 1, yaitu 1. Ternyata benar, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti di sini benar. Barangkali kalian masih belum terima. Bagaimana kalau saya menjumlahkan dua suku yang kiri? Dua suku yang kiri berarti N-nya sama dengan 2. Apakah sama kalau ini saya ganti 2? Kita cek. Ya. 1 tambah 2. Kita ambil 2 suku. Ya. Misalnya N-nya sama dengan 2. N sama dengan 2 di sini berarti kita menjumlahkan 2 suku yang kiri. 2 suku yang kiri berarti 1 ditambah 2. Apakah sama kalau N ini saya ganti 2? Berarti setengah kali N-nya diganti 2 berarti 2 kali 2 ditambah 1. 1 tambah 2 hasilnya 3. Ini kita coret. Berarti tinggal 1, 2 tambah 1, 3. Sehingga hasilnya adalah 3 sama dengan 1 kali 3, 3. Apakah benar? Ternyata kiri sama dengan kanan. Berarti di sini benar. Artinya apa? Ternyata bahwa untuk sama dengan
untuk N sama dengan 1, ya, dia menghasilkan pernyataan yang benar. Jadi kesimpulannya PN adalah benar untuk N sama dengan 1. Kemudian kita lakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kamu misalkan. Jadi langkah yang kedua kamu misalkan bahwa pernyataan itu benar untuk N sama dengan K. Atau andaikan benar gitu ya. Andaikan benar untuk N sama dengan K. Andaikan benar ini berarti kita anggap benar bahwa kalau N sama dengan K, ya, jadi andaikan benar untuk N sama dengan K. Jadi di sini kita anggap benar bahwa dia berlaku untuk N sama dengan K, gitu ya. Jadi di sini saya tulis 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ditambah N-nya kita ganti K, berarti K sama dengan setengah K kali K ditambah 1 ya. Jadi ini kita anggap benar bahwa ini berlaku untuk N sama dengan K. Jadi ini kita ganti K, ganti K, ganti K, ganti K. Jadi andaikan benar untuk N sama dengan K. Kalau dia benar untuk N sama dengan K, maka kamu harus membuktikan bahwa dia juga benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Jadi kalau dia berlaku benar untuk N sama dengan K, maka kamu juga harus menunjukkan bahwa tunjukkan atau periksa gitu ya, benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Berarti kamu nanti harus menunjukkan, jadi kamu nanti harus menunjukkan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ditambah N-nya ini kita ganti K tambah 1, berarti K ditambah 1 sama dengan setengah, nah ini ya, K-nya atau N-nya ini kita ganti K tambah 1, berarti K tambah 1, jadi N-nya ini kita ganti K tambah 1, N-nya kita ganti K tambah 1, jadi K tambah 1 tambah 1 gitu ya. Jadi N-nya ini kita ganti K tambah 1, N-nya ini kita ganti K tambah 1. Jadi K ini diganti K tambah 1, K-nya diganti K tambah 1. Ini ya, dilihat ya. N-nya diganti K tambah 1, N yang ini diganti K tambah 1, sehingga diperoleh setengah K
K tambah 1. Nah ini ya, kita buka kurungnya, berarti K tambah 1 tambah 1, sehingga diperoleh setengah K tambah 1 K tambah 2. Jadi kamu nanti harus menunjukkan ini. Ini yang saya kotai. Jadi kamu harus menunjukkan ini nanti. Oke ya, kita buktikan sama-sama. Bukti. Yang pertama ini saya warna merah. Saya akan membuktikan ini yang saya kotak ini dengan menggunakan ini sebelah kiri ini ya, sebelah kiri ini ya, yaitu saya tulis di sini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ditambah gitu ya, titik-titik ditambah titik-titik ditambah K. Nah, itu ya. N-nya ini kita ganti K tambah 1 ya, N-nya ini. Kita lihat di sini, kita akan membuktikan ini ya. Nah, ini dari sebelah kiri, tapi K-nya ini, N-nya ini ya, N-nya ini kita ganti K tambah 1 ya. Oke ya. 1, 2, 3, 4 sampai K tambah 1 ya. Coba kamu lihat deret ini ya. Sebelum 4 adalah 3, sebelum 3 adalah 2, sebelum 2 adalah 1. Sebelum 4 adalah 3. 3 dari mana? Dari 4 kurangi 1. 2 dari mana? Dari 3 kurangi 1. 1 dari mana? Dari 2 kurangi 1. Ya. Berarti sekarang pertanyaannya, siapakah sebelum K tambah 1? Ya, kamu lihat 3 diperoleh dari 4 kurangi 1, 2 dari 3 kurangi 1, 1 diperoleh dari 2 kurangi 1. Nah, berarti sebelum K tambah 1 siapa? Yaitu K. Dari mana K? Maka tambah 1 kurangi 1. Kamu perhatikan ini yang saya warna merah ini. Nah, ini ya. Ternyata 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya gitu ya. Itu sama dengan ini, sama dengan siapa? Setengah K kali K tambah 1. Jadi ini sama saja dengan setengah K tambah 1. Nah, kemudian ditambah ini. Nah, ini berarti ditambah K tambah 1.
Kamu lihat di sini dia sama-sama mengandung K tambah 1. Nah, gitu ya. Nah, K tambah 1-nya saya keluarkan. Berarti K tambah 1. Nah, berarti ini K tambah 1-nya sudah keluar. Berarti tinggal setengah K ditambah. Nah, K tambah 1 kali berapa hasilnya K tambah 1? Ya dikali 1. Nah, gitu ya. Kemudian K tambah 1 kita samakan penyebutnya setengah K ditambah 2/2. Nah, gitu ya. Sehingga hasilnya K tambah 1. Nah, itu ya. Berarti di sini penyebutnya saya tulis 1 saja, yaitu 2. Berarti K kali 1 K ditambah 2. Sehingga diperoleh hasilnya adalah K tambah 1. Nah, ini kan setengah ya, setengah saya tulis di sini. Setengah K tambah 2. Sehingga diperoleh setengah K tambah 1 K tambah 2. Nah, ini coba saya buat, ini saya kotak merah ini. Nah, ini ya. Nah, ini sama enggak dengan ini? Oh, ternyata sama ya. Ini. Nah, ini ya. Ternyata sama kan ya. Nah, gitu ya. Karena sama. Nah, gitu ya. Jadi PN benar untuk N sama dengan K tambah 1. Terbukti. Oke, jika kalian sudah paham, coba kerjakan contoh yang kedua, yaitu buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 ditambah 2N sama dengan N tambah 1. Jadi buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 itu sama dengan N kali N tambah 1.
Oke anak-anak, nah, demikian tentang induksi matematika. Mudah-mudahan kalian paham. Jika kalian sudah paham, kamu kerjakan contoh soal yang kedua. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.